Apa kabar kalian semua? Jumpa lagi nih kita di vlog Berani Berinvestasi bareng CGS YB Sekuritas Indonesia. Bersama saya, Aditya Perdana Putra, sebagai Retail Research Analyst dari CGS YB Sekuritas Indonesia. Oke guys, kali ini saya sedang persiapan untuk live chat nih guys. So, kalian stay tune terus ya. Berita di awal tahun 2022 ini kayaknya masalah nggak habis-habis deh. Pusing banget jadinya. Kira-kira masih optimis nggak ya dengan portofolioku saat ini? Coba kita cek deh. Melihat pergerakan pasar keuangan global diwarnai sentimen geopolitik antara Rusia dan Ukraina, di mana ancaman perang dikhawatirkan dapat terjadi dan juga berimbas ke perekonomian dunia. Gimana ya langkah yang tepat dalam menghadapi sentimen perang kali ini? Coba tanya Mas Adit deh. Halo Mas Adit, aduh aku video call lagi nih Mas. Oh iya, apa kabar Tal? Gak apa-apa Tal, santai aja. Kenapa nih Tal? Baik Mas, ada yang aku mau tanyain nih. Oh, mau nanya apa nih kamu nih? Tanya aja santai kok. Jadi sekarang ini kan lagi ramai banget Mas soal Ukraina sama Rusia. Nah, aku dengar hal itu bisa mempengaruhi ekonomi dunia ya Mas. Nah, aku tuh mau nanya, selaku investor apa sih Mas yang harus kita perbuat? Oh, betul banget tuh Tal. Jadi memang kalau misalnya kita perhatiin memang sampai dengan saat sekarang ini ya. Awal tuh beritanya itu sekitar di akhir Februari lalu ya Tal ya. Dan sampai sekarang ini kalau misalnya kita baca berita ya di internasional ya, itu nampaknya invasi Rusia masih berjalan terus nih, dan nampaknya sudah semakin mengkhawatirkan lah ya ibarat kata, dan banyak juga penduduk-penduduknya yang sudah meninggalkan negara Ukraina nih ya. Nah, kalau kita perhatikan nih Tal, jadi sebenarnya sebagai seorang investor memang kita nggak akan pernah tahu ya apa yang terjadi. Contohnya adalah salah satunya ada geopolitik seperti ini. Pertama banget nih tipsnya adalah sebagai seorang investor kita harus tetap tenang, jangan panik gitu. Jadi kalau misalnya kita tenang, kita itu tetap bisa berpikir rasional kan. Berarti kalau misalnya kita tetap tenang dan kita akhirnya jadi mikir, kita bisa mencerna dulu nih kira-kira apa yang menjadi dasar adanya invasi atau perang nih ya antara Rusia dan Ukraina. Kemudian kalau misalnya kita udah tahu, kita bisa mengolah nih. Soalnya kan kalau misalnya secara psikologis kan kalau kita perhatikan ya, itu bursa saham di Rusia aja turunnya tuh bisa sangat turun tajam ya Kal ya. Kemudian di kita juga semuanya rata-rata turun tajam. Nah, turun tajam itu ibarat kata sama aja kayak psikologis kita atau investor secara keseluruhan itu terganggu gitu ya, atau ketakutan. Makanya sahamnya turun banyak. Nah, ketika terjadi penurunan cukup dalam itu, apalagi buat kita sebagai seorang investor, misalnya kita memang melihat perusahaan yang udah kita beli bagus gitu ya, fundamentalnya dan segala macam, harusnya kita tetap tenang. Kenapa? Karena kalau tadi ya, saya sudah singgung, kalau kita tetap tenang, bisa berpikir rasional, kita bisa melihat katalis-katalis apa yang bisa kita hubungkan yang bisa secara positif masih akan bisa berperan penting terhadap investasi kita. Contohnya nih, udah jelas banget kan, jadi dengan adanya invasi Rusia ke Ukraina, itu harga-harga komoditas itu naik banyak Tal. Contohnya kayak misalnya kelapa sawit, CPO, batu bara juga, kemudian juga ada minyak ya. Nah, itu jadi harga-harga komoditas naik semua. So, sudah pasti sektor-sektor tersebut akan diuntungkan, dan tentunya saham-sahamnya juga akan diuntungkan kayak gitu kira-kira. Jadi untuk para trader harusnya juga ini bisa menjadi salah satu timing beli gitu ya, kalau memang mereka bisa pas gitu, maksudnya kira-kira seperti itu. Oh gitu Mas Adit. Oke, paham. Yang kedua nih Tal, tentunya masih ada juga Tal. Kedua adalah kita bisa melakukan dollar cost averaging. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu cara atau metode yang dilakukan oleh para fund manager gitu ya, atau enggak para investor, di mana mereka misalnya tadi sudah menyisikan dana ya sesuai investasinya, mereka punya uang cash, mereka bisa menambah beli di harga bawah ketika terjadi penurunan dari saham-saham tersebut. Jadi ibarat kata harga rata-rata dari saham tersebut akan lebih murah lagi di portofolio kita. Jadi kita bisa ketika nanti terjadi rebound market atau sahamnya, kita bisa memanfaatkan
kenaikan itu tadi. Jadi kita juga lebih butuh. Jadi memang metode dollar cost averaging ini sangat bisa juga digunakan untuk metode investasi maupun trading jangka pendek kalau memang kita bisa punya alokasi dananya juga gitu kira-kira. Oh gitu Mas, ngerti. Terus ada lagi nggak Mas? Oh tentu dong ada. Jadi setelah tadi ya saya kasih tahu tips-tips yang sudah dari awal tadi. Nah ini adalah salah satu tips yang memang bisa dipakai juga nih buat teman-teman semua. Karena tadi sudah saya sempat singgung kan bahwa kita harus mengalokasikan dana lebih nih dari pengeluaran kita setiap bulannya atau dari penghasilan kita maksudnya. Jadi dari penghasilan kita harus mengalokasikan lebih banyak lagi untuk investasi. Nah kalau misalnya tadi kita sudah aku kasih tahu ya tadi mengenai dollar cost averaging. Nah, kalau misalnya kita punya alokasi dari investasi yang lebih banyak, tentunya kita bisa melakukan strategi tadi dollar cost averaging karena kita punya uang cash kan. Nah, makanya tentu penting banget nih buat para investor harus menambah lagi ya portfolio investasi karena kalau market lagi turun kan ibarat kata diskon dan kita bisa membeli saham di harga yang murah dan ibaratnya kita akan bisa mendapatkan keuntungan ketika harga saham itu. Jadi memang biasanya juga kalau kita lihat dari riset dari CGS CIMB juga kita lihat biasanya nih setelah adanya koreksi dalam akibat perang ya itu market bisa rally. Jadi memang inilah yang bisa kita manfaatkan. Makanya kenapa penting yang seperti sudah kita singgung sebelumnya juga ya di vlog kita sebelumnya perbesarlah alokasi dana darurat atau dana investasi yang teman-teman bisa lakukan karena untuk bisa masuk ke dalam momen-momen seperti ini kira-kira itu. Nah sebenarnya jadi aku juga mau ngingetin dulu juga nih sama kamu dan teman-teman bahwa kamu juga bisa ikutan atau mendapatkan informasi dan edukasi seputar investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia karena kita memiliki banyak program banget kelas khusus edukasi tiap minggunya. Di sini kamu bisa dapat banyak ilmu dan tips-tips singkat untuk membantu kamu dalam trading dan investasi karena kamu akan diajari ilmu teknikal, fundamental, manajemen dan juga lain-lain. Nah kamu udah nonton belum Tal? Belum Mas, soalnya rumah aku wifi-nya lagi gangguan mulu. Kamu nih, pasti kamu malas atau lagi sibuk pacaran ya Tal? Aduh, ketahuan deh. Ya udah, kalau gitu sebenarnya ini ya, kamu tuh tinggal rebahan ya, modal internet ya. Nanti kalau internet kamu udah mulai stabil lagi, kamu bisa manfaatin lagi deh. Nah, kamu tinggal ditemani sama segelas kopi, cemilan juga gitu ya, kamu bisa duduk santai dan mendengarkan ulasan mengenai tips-tips yang diberikan. Dan kamu juga bisa ajak pacar kamu untuk nonton juga tuh dan belajar investasi sama kamu juga. Nah itu dia Mas, sebenarnya aku udah nyoba ajak pacar aku buat investasi bareng, tapi dia malah lebih seneng modifikasi motor. Oh jadi pacar kamu itu anak motor banget ya Tal? Iya Mas, ya udah makasih ya Mas Adit. Makasih banyak. Iya, aku juga bentar lagi ada meeting lagi nih Tal. Oke, dah Mas Adit. Bye. Oke guys, itu dulu vlog berani berinvestasi bareng CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Semoga vlog kali ini bermanfaat buat kita semua dan teman-teman semua ya. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di vlog berani berinvestasi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk klik, komen, like, dan subscribe channel YouTube dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa guys, see you, dadah!